Republik Islam Iran menyatakan akan terus membalas Zionis Israel dengan target-target yang terfokus sebab Iran tidak menginginkan perang. Sementara itu, rakyat Amerika Serikat menolak jika Amerika Serikat turut bersama Israel menyerang Iran. Pemimpin Revolusi Islam Iran Ayatollah Said Khamenei mengunggah pesan heroik di akun X-nya pada 18 Juni kemarin bahwa pertempuran dengan Zionis Israel telah dimulai. Nah, unggahan ini menyertakan foto yang mungkin Anda bisa melihat di sebelah kanan layar kaca Anda yang berisikan pesan bahwa Ali telah kembali ke Khaibar bersama Zulfikar. Nah, hal ini mengacu pada pedang bermata dua milik pemimpin Islam Imam Ali bin Abi Thalib saat menaklukkan benteng Khaibar. Nah, pemirsa, hingga kini Zionis Israel masih menyerang Iran, namun Zionis ini mengalami berbagai kehancuran karena balasan Iran. Nah, diantaranya Iran meluncurkan rudal Sijil dengan jangkauan yang mencapai 2.000 km pada Rabu malam untuk pertama kalinya dalam serangannya ke Israel. Nah, rudal Iran ini menghantam 4 titik di selatan dan tengah di wilayah pendudukan Zionis Israel dan ini mengakibatkan kerusakan yang serius. Ini sekaligus menjadi gelombang ke-12 operasi True Promise ketiga yang mengakibatkan kerusakan serius di sejumlah wilayah pendudukan Zionis Israel. Kami akan lanjutkan pemaparan terkait dengan reaksi Rusia dan warga Amerika Serikat soal keterlibatan Rusia maupun Amerika Serikat dalam agresi Israel ke Iran. Namun sebelumnya kami akan membahas soal sikap Iran sejauh ini bersama dengan mantan Duta Besar Indonesia untuk Iran, Pak Dian Wirengjurit. Pak Dian, selamat malam. Selamat malam Mas Egan, selamat ketemu lagi. Ya, terima kasih atas waktunya bersama kami, Pak Dian. Setelah hampir 1 pekan melancarkan belasan ke Israel, pemimpin Iran Ali Khamenei baru aja mengatakan bahwa pertempuran telah dimulai. Nah, bagaimana Anda memaknai pernyataan ini? Terima kasih Mas Egan. Begini, dari awal sudah terlihat bahwa yang agresif, yang ofensif adalah Israel. Iran di pihak defensif yang berusaha mempertahankan dirinya. Reaksinya sangat wajar untuk membalas. Siapapun yang diserang lebih dulu pasti tidak akan tinggal diam untuk menjaga keutuhan wilayah maupun integritas dan kedaulatan negaranya. Itu yang dilakukan oleh Iran. Ya. Tetapi ternyata Israel tidak semata-mata mengurangi, bahkan meningkatkan intensitas serangannya. Tentunya hal ini juga perlu disikapi secara nyata oleh Iran untuk juga bersikap semakin tegas seperti yang disampaikan oleh Ayatollah Ali Khamenei. Saya ingin menambahkan begini, selama ini antara Iran dan Israel itu perang kata-kata sudah berlangsung sejak lama. Ilustrasi saja ketika saya mulai bertugas Februari 2012, Menteri Pertahanan Amerika sudah mengingatkan Israel akan menyerang Iran dalam waktu 6 bulan ketika itu menyambut musim rontok. Ternyata ancaman seperti itu hampir setiap waktu disampaikan tapi tidak terwujud. Malah tanpa ancaman mereka secara mendadak menyerang. Iran bukan negara yang kita kemarin sudah bercerita, sudah punya pengalaman luas tentang yang namanya invasi, yang namanya agresi. Karena itu Iran selama ini dalam kondisi berat, tekanan berat oleh sanksi, ternyata mampu mengembangkan teknologinya, bukan hanya teknologi di bidang lain, kedokteran, pertanian, dan sebagainya, tapi khususnya di bidang militer. Kalau kita ingat, beberapa tahun lalu saja, drone Iran sudah mampu terbang di atas kapal induk Amerika, tanpa diketahui, tanpa termonitor oleh radar Amerika yang canggih. Berikutnya juga, drone juga pernah diturunkan. Ketika saya datang itu Februari 2011, drone Amerika yang dikirim itu diturunkan, bukan ditembak jatuh ya, diturunkan, artinya disabot dan turun dan dijadikan contoh dan ditonton, diperagakan di depan Taman Azadi sehingga rakyat bisa melihat bagaimana drone itu. Setahun kemudian Iran sudah mampu membuat drone yang lebih canggih dari itu. Karena itu di dalam perang, dalam hal ini menyimpang sedikit, Rusia, Ukraina pun terus Iran dipakai. Kalau hanya untuk teknologi seperti itu, Israel saja belum mampu mendeteksi ternyata. Karena sekarang terbukti berbagai roketnya sudah berhasil masuk menembus yang namanya Iron Dome atau yang namanya serangan terbarunya Patriot Shield Pak Dian. dan sebagainya.
Buat serangan saya ini sebuah terbarunya reaksi yang diluncurkan masih oleh dalam Iran ini, konteks membalas serangan Israel dalam koridor yang semestinya. Ya, baik. Pak Dian menyambung mengenai kita membahas mengenai apa yang dimiliki oleh Iran untuk melakukan penyerangan terhadap Israel ya. Ini informasi terbarunya, Garda Revolusi Islam Iran ini menyatakan sudah berhasil menargetkan pusat intelijen dan komando militer Zionis Israel dengan akurasi yang tinggi, di mana kemudian sebelumnya Iran juga memberikan peringatan mengenai hal ini. Nah, apakah serangan balasan ini berpengaruh signifikan terhadap Israel, Pak Dian? Saya sampaikan tadi, selama ini kita harus bisa memilah secara cerdas apakah berita-berita sosial media ini benar akurat atau digunakan sebagai perang psikologi. Contohnya seperti perang kata-kata, dan juga sekarang kalau bisa dilihat bahkan video-video yang banyak beredar di berbagai kantor berita pun kita harus cerdas memaknainya, karena banyak yang saya lihat itu hasil karya artificial intelligence. Artinya ada bom yang begitu besarnya, yang saya rasa juga mungkin itu sekedar psychology war ya di antara mereka, sehingga publik masyarakat internasional masing-masing juga akan bingung. Ini yang benar yang mana? Kebenaran untuk sebuah serangan terhadap yang terakhir Mas Egan sampaikan terhadap markas intelijen, kalau benar terjadi, itu satu pukulan besar. Karena intelijen adalah salah satu kekuatan utama Israel dalam menghadapi Iran. Makanya beberapa ilmuwan nuklir Iran terbunuh karena peran intelijen Israel yang memang dari zaman dulu sudah terkenal, apalagi terkenalnya sejak Black September dulu, ketika mereka bisa mengejar para pembunuh atletnya tuh di Olimpiade Munich. Nah, itu sudah mulai ditakuti. Tapi mereka lupa bahwa yang dihadapi sekarang ini bukan kelompok-kelompok perlawanan seperti proksinya yang juga sekarang sudah berhasil dilumpuh atau diluluhlantakkan di basmi di Gaza itu. Tapi menghadapi satu entitas yang namanya negara yang pernah mengalami berbagai serangan, termasuk dari zaman dulu, dari Iskandar Zulkarnain, dari berbagai serangan. Makanya peradaban Persia itu sangat melekat pada jiwa, saya yakin pada jiwa seluruh masyarakat Iran, apalagi tentaranya. Sehingga keinginan untuk mempertahankan Iran itu sangat luar biasa, militansinya sangat tinggi. Ya, sebetulnya kemudian yang mengatakan klaim sudah berhasil mencapai pusat intelijen Israel itu dari pernyataan IRGC sendiri secara resmi, Pak Dian. Tapi kita bahas mengenai hal lain selain itu, kita hal yang lebih melebar lagi, nah ini berbeda dengan Zionis Israel yang mendesak Amerika Serikat untuk turut menyerang Iran. Pemerintah Republik Islam Iran ini disebut tidak meminta bantuan Rusia. Nah, hal itu disampaikan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin 18 Juni kemarin di Saint Petersburg. Nah, Putin membantah Tehran meminta dukungan militer dari Moskow untuk melakukan serangan balasan terhadap Zionis Israel. Putin menyebut Rusia pernah menawarkan Iran terkait kerjasama dalam sistem pertahanan udara, tapi Iran tidak menyambutnya. Dan kemudian pada Rabu 18 Juni, warga Amerika Serikat berdemonstrasi di Los Angeles menentang wacana Amerika Serikat bergabung dengan Israel untuk menyerang Iran. Massa juga mendesak pemerintahan Trump menghentikan pendanaan untuk genosida oleh Israel terhadap Palestina di tengah krisis yang melanda Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat sendiri, Donald Trump, ini belum memutuskan apakah akan mengeluarkan perintah bagi militer Amerika Serikat untuk menyerang Iran. Nah, perkembangan terbaru, Rusia menyatakan belum membantu Iran, tapi apakah sebenarnya Iran saat ini membutuhkan bantuan, baik dari Rusia maupun negara lainnya dalam menghadapi Israel, Pak Dian? Terima kasih Mas Egan. Begini cara pandang saya, melihatnya begini, Israel sejauh ini masih mengutamakan kekuatannya sendiri. Iran harus membuktikan bahwa kekuatan dia mampu mengatasi Israel. Kejadiannya mungkin akan berbeda ketika sekarang sangat jelas bahwa Israel sangat panik, Netanyahu sangat panik, makanya berusaha menarik Amerika masuk. Dan Amerika juga dengan tindakannya ya, seperti mengirim 30
pesawat tanker untuk membantu suplai minyak di atas, suplai BBM-nya di atas, itu juga menunjukkan Amerika juga sudah mulai memancing ya, karena itu sangat sensitif itu. Tanker-tanker yang beredar di atas Yordania, semua itu sangat sensitif. Kalau saja Iran katakan salah sasaran antara pesawat itu, pesawat Amerika atau pesawat Israel, dan yang terkena pesawat Amerika, inilah titik masuk yang dicari oleh Amerika untuk turun tangan. Nah, kalau Amerika sudah turun tangan untuk membantu Israel, saya kira Rusia juga akan berbeda sikapnya. Karena dia tidak akan membiarkan mitra strategisnya dikeroyok. Apalagi kalau mau jujur, Iran pun banyak memanfaatkan persenjataan Rusia. Dan saya yakin tenaga-tenaga ahli, pakar-pakar militer Rusia juga sudah mulai merancang apa yang akan dilakukan kalau Amerika benar-benar masuk. Saya kira sejauh ini Iran masih mampu menghadapi Israel. Oke, baik Pak Dian Wiringjuri, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Sehat selalu Pak Dian, selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.